Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qariba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya memberikan rahmat dan nikmat dalam hidup dan kehidupan kita. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, ayat yang kita baca tadi itu adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Ayat ini berkenaan dengan pertanyaan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya wahai Rasul kiamat itu? Bertanya mereka tentang hari kiamat. Lalu turunlah ayat ini menjelaskan, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang mengetahui, ya, di sisi Allah. Wa may yudrika la'alla sa'ata takuna qariban. Tahukah engkau hai Muhammad, barangkali kiamat itu sudah sangat dekat. Berkenangan dengan ini Rasulullah juga menjelaskan, mengisyaratkan bahwa antara kelahiran beliau dengan kiamat itu digambarkan oleh Nabi seperti jari tengah dan telunjuk. Jari tengah dan telunjuk diisyaratkan dengan jari tengah, begitu dekatnya. Hadirin yang kami muliakan, lalu ada ayat lagi dalam surah Muhammad ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata ayyatiyahum an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyrataha fa anna lahum iza ja'atuhum zikrahum. Artinya, tiadalah yang mereka tunggu, ya, selain hari kiamat yang datangnya dengan mendadak atau tiba-tiba. Apakah mereka mengetahui bahwa tanda-tandanya sudah ada, kata Allah. Lalu, ya, buat apa lagi mereka, ya? Karena muncul kesadarannya itu tidak ada lagi gunanya, kata Allah, kalau kiamat itu sudah datang. Keinsafan itu tidak ada lagi gunanya kalau kiamat itu sudah datang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, berbicara kita tentang kiamat yang disebutkan sangat dekat tadi itu. Ya, kiamat ini kan ada 3 macam. Kiamat kecil, kiamat menengah, dan kiamat besar. Kiamat kecil matinya personal setiap kita manusia. Kiamat menengah matinya sekelompok orang, ya, mungkin sekian puluh, mungkin sekian ratus orang.
Itu karena musibah, bencana alam, peperangan dan sebagainya. Kemudian kiamat sugro, kubro, kiamat besar, itu hancurnya alam semesta ini. Kenapa Nabi menggambarkan begitu dekat? Karena perhitungan satu hari menurut perhitungan Allah itu berbeda dengan perhitungan kita. Karena ada ayat yang menjelaskan ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Naik malaikat pada satu hari ke hadirat Allah. Satu hari itu perbandingannya 1000 tahun. Bahkan ada ayat yang mengatakan khamsina alfasana. Khamsina itu artinya adalah 50. Alfa ribu, sana tahun. 50.000 tahun. Tentu pertanyaan kita, kok Nabi mengatakan dekat? Karena hitungannya dalam ilmu Allah dengan kita berbeda. Dekat. Sekarang Rasulullah sudah hampir 1500 tahun. Dan Nabi juga pernah menggambarkan ya umur umat kita ini paling-paling 1500 tahun lagi, 1500 tahun lagi. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali sudah dikemukakan oleh para ulama kita, tentu berdasarkan hadis-hadis yang sekarang sudah nampak secara nyata di dalam kehidupan kita. Ya, yang dekat itu barangkali nanti munculnya Dajjal, matahari terbitnya di timur pindah ke barat, ya, dan macam-macam. Ya. Bahkan ada yang menggambarkan, para ulama menjelaskan berdasarkan hadis, itu di padang pasir di timur tengah itu nanti akan tumbuh tanaman menghijau. Padang pasir itu akan muncul sungai, sekarang sudah mulai. Dan digambarkan juga bahwa nanti ada sungai dan danau yang akan kering. Nah, ternyata sekarang juga sudah ada yang mulai. Tanda-tanda kiamat. Namun barangkali dalam pengajian kita fokus kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Banyak tanda-tanda kiamat, ya. Dalam arti ulama juga memahami kiamat yang diceritakan hadis Bukhari Muslim ini bisa diterjemahkan menjadi kehancuran satu umat, gitu. Ya. Bukan kiamat hancurnya alam semesta ini. Ada yang menggambarkan seperti itu. Kenapa? Karena tanda-tanda yang dimukakan oleh Bukhari Muslim ini antara lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilma wa yazharul jahlu maksudnya, ya, wafsyaur zina wa yusrabul khamar. Jadi diantaranya disebutkan termasuk di sini jumlah perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Perbandingannya nanti akan datang, akan sampai perbandingannya perempuan 51 laki-laki. Hadis Bukhari Muslim. Nah, mungkin itu tidak akan kita jelaskan dengan waktu yang sangat sempit ini. Tapi paling tidak yang perlu kita kaji adalah ayyur fa'al ilmu atau ilma wa yazharul jahlun. Diangkatnya ilmu dari manusia dan bermunculannya orang-orang bodoh. Nah, kemudian perzinaan merajalela dan minuman-minuman khamar, minuman keras juga sudah bebas. Nah, mungkin jumlah wanita itu belum hitung-hitungannya belum sampai semikian, tapi yang 4 macam ini sudah merata barangkali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, berbicara mengenai diangkatnya ilmu dari manusia, ya, sehingga muncullah banyak orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih semua ini. Diangkatnya ilmu dari dada manusia itu bagaimana? Kata Nabi, Allah tidak mengangkat ilmu dengan tiba-tiba dari dada manusia.
Tapi Allah mencabut ilmu dari badan manusia itu dengan mewafatkan para ulama. Nah, dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa lagi orang-orang yang berilmu agama. Nah, ketika itu yang tinggal adalah disebutkan dalam hadis ini ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lantas fasu'ilu, orang bertanya kepadanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kata Nabi, dia sesat lagi menyesatkan. Nah, ini persoalan tantangan yang amat berat bagi kita. Pemimpin yang dia tidak tahu agama, tapi dia memfatwakan agama, nggak ngerti dengan agama. Kan sering kita dengar, ada malah tokoh yang mengatakan semua agama ini sama kok, ujung-ujungnya masuk surga juga. Padahal itu sudah dibantah oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas itu. Jadi hadirin yang kami muliakan, kita pernah di masjid ini dulu 2015 yang lalu untuk menjawab tantangan kelangkaan ulama ini, kita bentuklah di sini, kita lakukan pendidikan kader ulama. Sayang baru hanya 1 periode yang jalan. Tapi kalau umpamanya jamaah ini merasa kita bahwa ini adalah persoalan yang berat di dalam kehidupan kita. Ya, ulama Muhammadiyah itu di cabang di seluruh Sumatera Barat sudah langka juga. Sehingga ada orang yang bertanya di masjid, Pak, Bu, bah mangkok sembahyang ampe tarawih di masjid Pak. Aja pengurus, enggak lo jale ada kami dah. Kami kan pengurus lah berganti-ganti dari dulu. Baca ceritanya enggak ada. Sehingga banyaklah jalan dianjak orang lalu, cupak ditukar, orang manggali. Tapi saya sudah bicara dengan pimpinan wilayah yang sekarang ini, sudah ada aba-aba bagaimana kalau kita lanjutkan kembali. Ya, di masjid. Tentu tergantung pada dukungan jamaah kita ini. Saya tidak bisa waktu itu kita 1 tahun itu berjalan dengan baik. Sekarang mereka terus ada kegiatan termasuk ayat, ya, ada kegiatan setiap bulan, setiap minggu. Alhamdulillah berlanjut pengkajian. Tapi kita belum puas. Itu karena jumlahnya waktu itu sedikit, baru 19 orang yang kita wisuda. Untuk menjawab ini, saya nanti berharap pada jamaah, mari kita dukung bersama-sama kalau ini benar. Bahkan saya dalam pikiran saya, kalau bisa kita lanjutkan pembinaan itu, lahir konsep saya menginginkan akan jadi seorang ulama nanti, dia juga seorang tokoh adat, tapi dia juga seorang entrepreneurship. Ini yang ingin kita ciptakan. Sekarang saya sedang membuat proposalnya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Taqwa bisa merespon dan kita minta restu nanti kepada pimpinan wilayah, ya Bapak-bapak, termasuk kelangkaan ini. Nah, orang jahil yang banyak itu sekarang secara proses sistemik itu sudah dilansur-ansur sudah lama, sehingga anak-anak kita jauh dari agama melalui sistem pendidikan yang sudah merusak kehidupan beragama kita. Ini tantangan kita. Terima kasih Bapak-bapak, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.